Ada satu hal yang menarik yang saya akan bahas pagi hari ini tentang mempergunakan waktu yang ada. Ya, mempergunakan waktu yang ada. Kita akan bertolak dari ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus. Ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat 18. Saudara dengar saja, nanti saya akan baca. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Waktu merupakan sesuatu yang tidak akan bisa diputar kembali. Betul apa benar? Waktu itu merupakan sesuatu yang kita tidak bisa kembalikan waktu itu. Waktu akan terus maju. Waktu akan terus berjalan. Amin, saudara. Nah, kalau kita tidak pergunakan waktu itu, maka otomatis waktu itu akan terbuang dengan percuma. Dan kita tidak bisa kembali pada momentum itu, pada waktu itu. Sebab waktu itu sekali jalan, tidak akan bisa diputar kembali. Mungkin saudara pernah mengalami yang namanya penyesalan, betul? Penyesalan itu selalu di depan atau di belakang? Di belakang. Ya kan? Penyesalan. Nah, orang menyesal itu dia akan berpikir, coba ya pada waktu itu saya begini. Coba ya pada waktu itu saya melakukan ini, melakukan itu. Pasti saya tidak akan begini. Benar atau betul? Pernahkah saudara menyesal? Ada hal yang saudara sepertinya saya harus lakukan pada waktu itu, tetapi saya tidak lakukan. Ada begitu banyak penyesalan yang dialami oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengisi waktu yang ada dengan baik. Amin, saudara. Saya juga, saudara, banyak penyesalan. Pada waktu saya masih umur belasan sampai 20-an. Banyak hal yang saya lakukan yang tidak penting sebenarnya. Bukan membawa keuntungan, malah merugikan saya. Amin, saudara. Banyak hal mungkin kita lakukan, ya kita mengisi waktu-waktu yang kemarin dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting untuk kita lakukan, sehingga waktu itu terbuang percuma. Amin, saudara. Ya, saya berpikir, Tuhan, coba saya, ya pada waktu itu saya tidak pernah kenal yang namanya narkoba, saya tidak pernah kenal yang namanya minuman, rokok, ya, dan apapun itu dosa-dosa yang begitu mengikat saya. Seandainya pada waktu itu saya tidak begitu, ya mungkin saat ini saya tidak begitu. Saya tidak begini saja, ya. Nah, waktu itu merupakan sesuatu yang tidak akan bisa diputar kembali. Amin, saudara. Waktu itu tidak akan pernah datang kedua kalinya, katakan amin. Ya. Waktu merupakan peluang, kesempatan yang tidak akan pernah datang kedua kali. Kalau dia sudah lewat, sudah lewat. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan saksama, dengan baik, dengan hati-hati, dengan teliti, saudara.
bagaimana kamu hidup. Haleluya. Saudara harus memperhatikan bagaimana, ya, kata bagaimana kamu hidup itu menunjuk kepada suatu perbuatan. Ya. Bagaimana kita menghayati hidup ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada kita. Ya. Apakah kita mengisi waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mengejar yang namanya kepuasan hidup kita secara nafsu, secara daging? Ataukah kita mengisi hidup ini untuk mencari kehendak Allah dan melakukannya? Waktu tidak bisa akan diputar kembali. Waktu juga akan terus berjalan. Dia tidak akan menunggu. Amin. Dia tidak akan menunggu kita untuk berubah. Dia tidak akan menunggu kita untuk bertobat. Waktu akan terus berjalan. Kalau kita tidak mengisi dan menggunakan waktu yang akan terus berjalan ini, maka waktu itu akan terbuang sia-sia. Ada begitu banyak peluang yang kita lewatkan. Ada begitu banyak kesempatan yang baik yang kita lewatkan. Karena apa? Kita tidak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Mungkin hari ini mungkin belum ada penyesalan, tapi nanti saudara akan menyesal. Waduh, coba saya setia dari dulu ya. Mungkin saya tidak akan seperti ini. Haleluya. Coba saya itu dengar-dengaran sama Tuhan. Mungkin saya tidak akan seperti ini. Mungkin sudah Tuhan bawa ke tingkat level yang lebih tinggi dari sekarang ini. Saya kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Coba saya setia dari dulu, menyenangkan hati Tuhan dari dulu. Mungkin pada umur yang begini, mungkin akan lebih baik daripada sekarang. Tapi apa daya, waktu sudah lewat. Haleluya. Amin. Ya. Nah, waktu akan terus berjalan. Kita nggak bisa diam. Kita harus terus bergerak bersama Tuhan. Amin. Kita harus terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus terus maju. Apapun yang merintangi kita di depan, kita harus pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Ada begitu banyak momentum yang terlewatkan. Ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Haleluya. Dan waktu ini terus berjalan. Dan yang paling parah saudara, waktu ini ada saatnya dia berhenti. Waktu ini ada saatnya dia akan selesai. Amin. Haleluya. Pertama, waktu itu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Yang kedua, waktu itu yang akan terus berjalan. Dia nggak tunggu kita. Waktu terus berjalan. Yang ketiga, waktu pasti akan berhenti suatu waktu nanti. Nah, kalau waktu itu sudah berhenti, apa yang akan terjadi? Kita sudah tidak punya kesempatan. Kita sudah tidak punya peluang. Ya, kabar baiknya, ketika kita mungkin di hari-hari kemarin, waktu kita terbuang sia-sia. Ya, kalau hari ini kita punya komitmen, memang kita tidak bisa putar kembali waktu. Memang masa lalu kita tidak bisa ubah, tapi keputusan hari ini akan menentukan masa depanmu. Kita bisa merubah hari depan. Amin. Dengan komitmen hari ini, kita bisa merubah masa depan. Masa lalu biarlah itu berlalu. Mungkin saudara menyesalinya, tetapi jangan pernah tinggal dalam penyesalan sehingga kita stuck, kita berhenti, kita lupa bahwa waktu ini terus berjalan. Walaupun kita tidak bisa rubah masa lalu, kita punya kesempatan untuk rubah masa depan menjadi lebih baik.
Amin saudara. Jemaat Tuhan, kalau hari-hari yang kemarin engkau mempergunakan waktu hanya sibuk dengan urusan pribadimu, urusan kepentingan pribadimu, bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, sehingga engkau tidak punya waktu bagi Tuhan, hari ini engkau bisa rubah. Hari ini punya komitmen bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau begini. Saya mau mengisi waktu-waktu ini bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus mengisi, kita punya komitmen. Tuhan, kalau lalu saya lalai menggunakan waktu ini, saya sibuk dengan urusan saya sendiri, saya sibuk dengan kepentingan saya, dengan agenda-agenda saya, sehingga saya lupa dengan agenda Tuhan, saya lupa dengan kehendak Tuhan, saya lupa dengan menyenangkan Tuhan. Hari ini firman datang menegur saudara, untuk saudara mengisi waktu Tuhan dengan sebaik-baiknya. Waktu ini adalah anugerah Tuhan, betul? Ada begitu banyak orang yang pengen dengan waktu kita sekarang, pengen ada di hadirat Tuhan, pengen ada menyembah Tuhan, pengen mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak punya waktu, kesempatan itu. Betapa bodohnya kita yang punya kesempatan, punya waktu untuk beribadah, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, punya waktu untuk menyenangkan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Betapa bodohnya kita. Amin saudara. Haleluya. Firman Tuhan katakan, pergunakan waktu yang ada. Ya. Dalam versi bahasa Inggris mengatakan redeeming the time. Redeeming artinya menebus. Menebus waktu. Karena ada begitu banyak waktu-waktu yang terbuang dengan sia-sia. Terbuang dengan hal-hal yang tidak penting, yang tidak esensi dalam iman Kristen. Banyak orang sibuk mengejar harta dan kekayaan. Banyak orang waktu mereka hanya sibuk memikirkan bagaimana bisnisnya maju, bagaimana bisnisnya bisa sukses. Mereka lupa memikirkan kekekalan nanti. Haleluya. Kita sibuk dengan hidup yang cuma 70 tahun, 80 tahun kalau kuat, firman Tuhan bilang. Ya, kita sibuk getol, kita tuangkan waktu dari pagi sampai pagi. Iya kan? Dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak kita bisa bawa mati. Ya. Amsal bilang, saudara, seorang yang berhikmat, dia bilang apa? Segala sesuatu di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ini, segala usaha manusia itu, dia simpulkan adalah kesia-siaan. Haleluya. Sia-sia engkau menjaring angin, kata Salomo. Menjaring angin, saudara tahu? Bisa nggak? Suara jaring itu angin? Nggak bisa. Sia-sia. Kalau engkau, ya, bahkan firman Tuhan katakan, Amsal bilang apa? Ya, jangan menginginkan apa? Kekayaan. Tinggalkan niatmu itu. Sekali lagi, iman Kristen tidak menentang kekayaan, bukan. Ya, kalau Tuhan percayakan kekayaan itu luar biasa. Tapi jangan itu menjadi tujuan kita. Amin. Jangan hanya mengejar kekayaan, kita lupa mengejar hadirat Tuhan. Jangan kejar itu uang, kejar itu jabatan, kejar itu pekerjaan, kejar yang hal-hal yang duniawi. Kita lupa kejar kekekalan. Kita lupa kejar keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jemaat Tuhan sebagai hamba Allah, saya ingatkan, gunakan waktu yang ada. Bahkan firman Tuhan katakan hari ini, today, ya, hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita tidak gunakan waktu yang ada, kita akan menyesal nanti. Saudara, kalau menyesal salah pilih sepatu, salah pilih baju, mungkin cuma berapa lama hilang penyesalan itu. Ya. Tapi kalau kita menyesal ketika kita sudah mati, kita masuk dalam pengadilan Tuhan, di situ ada penyesalan. Alkitab bilang apa? Penyesalan pada waktu itu tidak ada gunanya.
Kalau engkau menyesal hari ini, engkau menyesal dan engkau berubah dan bertobat. Amin. Gunakan waktumu. Jangan cuma sibuk dengan agenda-agenda pribadi yang gak penting sebenarnya. Iya kan? Coba lihat. Ya. Banyak orang Kristen, aduh, kenapa tidak ibadah? Aduh Pak Pendeta, saya lagi buka usaha. Soalnya hari Minggu pelanggan banyak. Iya kan? Omset pada hari Minggu itu 2 kali lipat daripada hari biasa Pak Pendeta. Sayang Pak Pendeta. Haleluya. Dia lebih mengejar harta itu daripada mengejar kekekalannya. Setelah dia mati, aduh, coba saya dulu setia beribadah ya. Haleluya. Saudara, pendeta bukan menakut-nakuti saudara, bukan. Itulah firman Tuhan. Gunakan waktumu yang ada. Redeeming the time, tebuslah waktumu. Kalau engkau punya kelalaian waktu di waktu-waktu yang lalu, hari ini, besok saya mau tebus. Amin saudara. Kalau Ibu Tin mungkin lalai di tahun-tahun kemarin, hari ini dan ke depan, Tuhan, saya komitmen, saya mau tebus itu. Saya mau mengisi waktu-waktu sekarang untuk mencari Tuhan lebih lagi. Amin saudara. Ona mungkin lalai di tahun-tahun yang lalu, lalai beribadah, lalai untuk berdoa dan sebagainya. Hari ini, ya, komitmen, bangun komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau tebus waktu itu. Mungkin saya tidak bisa rubah masa lalu saya, Tuhan. Saya tidak bisa rubah dan saya tidak bisa putar kembali waktu itu, Tuhan. Tetapi hari ini, besok, saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau tebus waktu-waktu saya yang terbuang dulu. Saya juga berpikir demikian, Tuhan. Saya mau tebus, ya, kesalahan-kesalahan saya untuk mempergunakan waktumu, Tuhan. Di hari-hari yang lalu, saya mau tebus hari ini. Amin. Saya mau tebus waktu yang ada. Terus, mengapa kita harus menggunakan waktu yang ada? Kenapa? Apa alasannya? Ya, kita harus mempergunakan waktu yang ada karena yang pertama, waktu kita sekarang adalah waktu terakhir di mana hari-hari ini adalah jahat. Saya sudah pernah bilang kan, waktu kita singkat di dunia ini. Kita nggak lama di dunia, saudara. Ya, dan waktu ini makin dipercepat Tuhan. Karena ada firman Tuhan bilang apa? Kalau tidak, waktu ini tidak dipercepat, maka tidak ada yang selamat. Saudara, saya rasa baru kayak kemarin itu ya, saya melayani di Menara Doa itu, yang kita ibadah pagi kan. Tiba-tiba sudah hari Minggu lagi. Ya kan? Pernah rasa begitu kan? Rasa waktu itu cepat sekali, ya kan? Tiba-tiba hari Senin, tiba-tiba sudah Jumat, tiba-tiba sudah hari Minggu lagi, iya kan? Saya rasa baru kita membangun kemarin peletakan batu, kita baru pindah. Ternyata udah setahun yang lalu. Haleluya. Saya kadang-kadang, ternyata saya sudah punya 2 anak. Kadang-kadang saya lupa sudah punya 2 anak ternyata. Waktu itu terus berjalan dan cepat. Nah, kalau kita tidak gunakan waktu dan Alkitab bilang hari ini adalah hari yang terakhir dan hari ini adalah jahat. Oleh sebab itu gunakan waktu. Ya. Kalau kita sudah mati, kita tidak punya kesempatan lagi, Bapak Ibu. Kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada kesempatan lagi. Mumpung kita masih kuat. Amin, saudara. Kita masih punya tangan untuk bertepuk tangan. Kita masih punya kaki untuk melangkah, pergi beribadah. Kita punya mulut untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari gunakan itu dengan sebaik mungkin untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan nanti di ICU bibir bengkak gini, ya kan?
tangan so tidak bisa angkat, pokoknya begini, baru mau datang beribadah pada Tuhan. Iya kan? Waktu sehat, waktu kuat, udah malas beribadah. Serta so parlamen, so stroke, baru datang. Haleluya. Ya kan? Pergunakan waktu yang ada, Bapak Ibu. Waktu ini singkat. Tidak lama lagi Tuhan sudah mau datang. Ya, saya tidak bilang saudara harus tidur-tidur saja, tidak usah cari uang, tidak usah cari penghidupan. Cari uang silakan. Amin. Cari apapun usahamu silakan. Dan Tuhan akan berkati kalau engkau mengutamakan Tuhan. Saya bilang sharing sama Ibu Pendeta. Dia bilang, Tuhan itu ya kadang-kala kita baru sadar ternyata Tuhan itu memperhatikan dan sangat peduli. Ya. Kami habis uang waktu lalu. Ya, karena kami hanya hidup dengan pelayanan. Ya, kami hanya hidup dengan pernah kita habis uang. Jadi Ibu Gembala punya kalung tujuan. Saya bilang nanti Tuhan ganti. Untuk pelayanan uang. Bertanya, sudah habis tuh. Ya, saudara. Tetapi ada saja yang Tuhan buka jalan. Tiba-tiba uang itu mengalir, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba dapat telepon, pelayanan ini. Ya, pelayanan ini. Kemarin juga saya melayani itu hari Jumat itu, saya melayani di Katapop di Panti Asuhan. Itu Injil masuk di Tanah Papua. Tidak disangka-sangka. Saudara. Jadi saya simpulkan begini, berkat itu akan datang sendiri kok. Amin. Gak usah kita perlu menyusahkan badan. Alkitab bilang apa? Ya, orang lain berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi Tuhan memberkati anak-anak yang dikasihinya pada waktu tidur. Haleluya. Lain sudah berusaha tapi kosong. Sama dengan Petrus, sudah berusaha semalam-malaman, tidak dapat ikan satupun. Tapi ketika dia mau dengar firman Tuhan, ya walaupun itu mustahil bagi dia bilang, Tuhan, aku sudah berusaha sekuat tenaga semalam-malaman, tidak dapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang suruh, aku akan pergi juga. Ketika dia dengar firman, dia taati firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan banyak ikan. Amin, saudara. Kadang-kala kita hanya perlu dengar firman dan taat pada firman, dan berkat itu yang akan mengalir dalam hidup saudara. Amin. Berkat itu yang kejar saudara. Amin. Kalau engkau setia kepada Tuhan, engkau dengar firman dan engkau aplikasikan dalam hidupmu, maka berkat itu akan mengiringi setiap perjalanan hidupmu. Keberuntungan akan mengiringi setiap perjalanan usahamu akan beruntung. Amin, saudara. Orang lain sibuk cari pelanggan. Ketika ada ibadah kita tutup, kita mengutamakan Tuhan, pelanggan itu yang akan datang sendiri kepada saudara. Amin, saudara. Asalkan engkau mengutamakan Tuhan. Jangan utamakan itu pelanggan. Jangan utamakan dulu tuh hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi itu cuma sementara. Dan hal-hal duniawi itu apa? Bonus. Yang esensi, yang utama adalah bagaimana kita mengisi hari dan waktu ini dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus menggunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin? Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk hanya fokus pada hal-hal lahiriah saja. Amin. Kita
Jangan hanya fokus pada hal-hal materi. Paulus pernah berkata begini, sekalipun lahiriah kami makin hari makin merosot, tapi batinia kami makin hari makin diperbaharui. Sebab kami tidak kecewa dan tidak kecut hati dan tidak putus asa. Sebab kami melihat apa yang tidak kelihatan. Fokus kami bukan yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Yang kelihatan apa itu? Materialistis. Yang kelihatan apa? Harta, jabatan, kenyamanan. Itu yang kelihatan, uang dan sebagainya. Yang tak kelihatan adalah apa? Bicara tentang hal-hal rohani, iman, ya, ketaatan, ya, apa? Kesucian. Itu yang penting, saudara. Biar kita kaya tapi sombong, orang pada benci. Kita biasa aja tapi rendah hati, orang pada suka. Amin. Alkitab bilang apa? Nama baik lebih penting daripada harta dan kekayaan. Amin. Biar kita orang harta banyak tapi punya nama busuk, apa gunanya? Haleluya. Setiap lewat kita orang buang muka. Kita hidup sederhana tapi kita punya nama baik. Orang baku lewat dengan kita. Selamat siang. Mau kemana? Ya kan? Nah, saudara, jangan hanya fokus pada hal-hal yang sementara. Amin. Jangan cuma fokus pada hal-hal yang sementara saja. Kenapa? Karena yang sementara itu kita tidak bawa mati. Ya. Jadi tidak usah pusing dengan hal-hal. Ya, justru yang harus kita pusingkan adalah kerohanian kita. Kalau masih kanak-kanak, baru Tuhan tolonglah, ya, kasih dewasa rohani saya. Tuhan, kalau saya masih lemah iman, Tuhan kuatkan iman saya. Iman terus bertumbuh, bukan? Ya, iman terus naik. Jangan iman cuma stuck atau turun, ya. Iman harus naik. Ada makin naik. Mau ada badai kah, mau ada gelombang kah dalam hidup ini, kita akan terus memandang Tuhan, sebab iman kita kuat. Amin, saudara. Kita tidak hanya memandang lahiriah, kita memandang yang batinia, yang kekekalan itu. Ya, rohani itu bersifatnya kekekalan. Lahiriah bersifatnya apa? Sementara. Mana saudara pilih? Jangan fokus pada sementara. Ketika saudara mati, kok tidak bawa itu. Tapi kalau kita fokus mengutamakan hal yang tak kelihatan, rohani, mungkin nampaknya di kehidupan kita mungkin agak tidak kelihatan seperti materi, ya, tetapi dampaknya pada kekekalan nanti. Amin, saudara. Hidup ini harus kita tentukan, ya. Hidup kita di dunia menentukan hidup kita di kekekalan. Amin. Hidup kita di dunia adalah penentuan kita di kekekalan. Jadi kalau saudara hidup sembrono, ya, hidup tidak memperhatikan bagaimana kita hidup dengan seksama, maka kita akan apa? Menyesalinya. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, kenapa kita harus mempergunakan waktu yang ada? Waktu adalah kesempatan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Karena kita semua setelah mati harus menghadap tahta pengadilan apa? Kristus. 2 Korintus, coba baca 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, sudah dapat semua? 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi dikatakan kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, ya. Dikatakan sebab kita semua
Artinya tidak ada pengecualian. Kita semua manusia akan menghadap apa? Tahta pengadilan Kristus. Berarti tidak ada yang lolos daripada pengadilan, bukan? Kita akan diadili, ya, dan kita akan menerima apa? Upah yang patut kita terima. Artinya sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik ataupun jahat. Haleluya. Kalau hidup ini hanya cuma sekedar kita mati saja, ya, tanpa ada pengadilan Kristus, maka hidup saja dengan bersenang-senang, hidup saja dengan berfoya-foya, ya, karena setelah kita mati selesai. Tapi tidak demikian iman Kristen, ya, bahkan firman Tuhan yang kita percayai adalah Allah itu sendiri berkata bahwa apa? Setelah kematian ada pengadilan Kristus, di mana semua orang akan menghadap pada pengadilan Kristus itu untuk menerima apa? Menerima upah yang sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini, baik ataupun jahat. Haleluya. Oleh sebab itu kita gunakan waktu yang ada untuk kesempatan kita memperoleh apa? Upah dari Tuhan. Kapan? Sekarang, besok, dan seterusnya. Kita harus raih upah dari Tuhan. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin, supaya tatkala kita menghadap tahta pengadilan Kristus, betapa senangnya Tuhan bilang, Ibu Tin, Kinder, ini adalah upah setelah engkau berlelah-lelah di dalam ladangku. Amin. Haleluya. Tetapi kalau kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aduh, upah apa yang kita mau kasih? Sedangkan Tuhan bingung. Haleluya. Karena tidak mempergunakan waktu yang ada selagi dia hidup. Bapak Ibu, saya ada pada kesimpulan, ya, gunakan waktu dengan baik hari-hari ini. Waktu kita harus beri kepada Tuhan, ya. Karena kalau waktu kita sudah habis di dunia, kita akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Manage atau atur waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan baik, ya. Jangan bilang begini, kenapa tidak ibadah? Aduh Pak Pendeta, saya ada kerja, cucian banyak, ya. Saudara, nggak ada alasan sebenarnya untuk ibadah, tidak punya waktu. Betul apa benar? Ya kan? Asal kita tahu atur waktu dengan baik. Saya aja, karena istri belum bisa ini, saya atur manage waktu. Ya, bagaimana cuci baju, ya kan? Di hari-hari biasa silakan. Tapi kalau hari Minggu jangan ganggu itu waktu Tuhan. Haleluya. Ya, apapun pekerjaanmu tinggalkan itu. Amin, saudara. Atur waktu dengan baik, gunakan waktu dengan baik. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang singkat. Dan kalau kita tidak gunakan dengan baik, waktu itu akan lewat dan terbuang sia-sia. Wah, itu kita akan kehilangan kesempatan untuk merebut hadirat Tuhan, untuk merebut apa? Perhatian Tuhan, untuk merebut berkat Tuhan, dan untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini sebagai hamba Allah, sebagai seorang pastor, sebagai seorang gembala, saya ingin jemaat Tuhan gunakan waktu yang ada bersama dengan Tuhan. Gunakan waktu-waktumu berdoa, gunakan waktu-waktumu beribadah kepada Tuhan. Kalau ada waktu ibadah, kalau ada waktu berdoa. Sebab waktu itu akan terus berlalu, dia tidak akan pernah kembali. Amin, saudara. Kalau waktu juga bicara tentang masa, ya, bukan cuma bicara tentang detik jam, tapi waktu juga bicara tentang masa, ya. Ada masa-masa di mana kita sehat, bukan? Ya, ada masa-masa di mana kita kurang sehat. Ada di masa-masa kita sudah tua, ada di masa-masa kita kuat. Ya, gunakan waktu yang ada. Kalau kita sehat,
kita beribadah kepada Tuhan. Jangan sehat bilang, Pak Pendeta, aduh saya sakit belakang ini, aduh. Tapi kalau teman bilang, ayo kita ke mall, belanja. Oh, biar sakit kaki. Ayo. Ya kan? Kalau ibadah ada doa. Kenapa tidak datang? Aduh, Bapak Pendeta, saya punya kaki sakit Kalau ada orang jemput bilang, ayo kita pergi jalan-jalan. Cepat, biar sakit kaki dong pergi. Tapi di sini tidak ada. Jemaat di sini adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Amin. Pesan firman Tuhan hari ini, gunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena waktu akan berlalu. Waktu begitu cepat, dan waktu ada ujungnya, ada batasannya. Gunakan waktu yang ada, karena waktu-waktu ini adalah jahat, dan waktu merupakan kesempatan kita untuk beroleh